walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kegembiraan di pagi yang cerah ini kecuali kegembiraan di mana kaum muslimin berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yang dimana biasanya mereka tidak berkumpul dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya, disebabkan ada jurang pemisah, yaitu tempat ataupun pekerjaan ataupun yang lainnya. Dengan adanya salat Idul Fitri ini, mereka yang jauh-jauh bisa datang, mereka yang jauh-jauh bisa pulang kembali, berkumpul dengan keluarganya, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dan juga mereka bisa bersaling sapa, tegur sapa dengan tetangga-tetangganya, dan kemudian mereka bisa melaksanakan ibadah salat Idul Fitri berjamaah di tanah yang lapang, di tempat yang mulia ini. Ini disebabkan karena Allah mengikat mereka di atas kalimat la ilaha illallah. Mereka diikat dengan persatuan Islam. Mereka diikat oleh Allah dengan keimanan. Karena dengan iman inilah yang menjadikan seseorang bersatu. Karena keimanan inilah menjadikan orang bisa bersaudara. Sebagaimana Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Artinya di dalam ayat ini para jamaah sidang salat Idul Fitri, bahwa mereka yang beriman pasti mereka akan berkumpul dengan orang yang beriman. Mereka yang punya Islam akan berkumpul dengan orang-orang yang Muslim juga. Karena apa? Karena disitulah kerinduan yang Allah tanamkan di antara hamba-hamba yang beriman. Allah menyatukan di atas ikatan Islam dan iman, sehingga mereka sangat betul-betul merindukan bisa berkumpul, bisa bersatu dalam satu barisan, dalam satu saf, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala di salat Idul Fitri yang mulia dan berkah ini. Para jamaah sidang Jumat salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, selama 1 bulan kita digembleng, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah sunnah seperti salat tarawih, membaca Quran, sedekah, iktikaf, dan amalan-amalan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah melihat siapa di antara hamba-hamba mereka yang tulus, siapa di antara mereka hamba-hamba yang jujur, siapa di antara mereka yang betul-betul mereka memperhatikan agamanya, dan mereka akan otomatis melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan rasa ikhlas, tulus, hanya mengharap ridha Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa ada sesuatu yang dicari kecuali hanya akhirat, kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang rabbaniyun. Mereka yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah sepanjang hayat sampai meninggal dunia, bukan hanya sekedar ibadah di bulan Ramadan saja. Karena di antara bulan Ramadan ini Allah sebutkan ada orang yang mereka beribadah tidak bersungguh-sungguh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beribadah hanya ketika waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu, tahun-tahun tertentu, atau bulan-bulan tertentu. Sebagaimana ini pernah dikatakan kepada Bishr Al-Hafi, seorang ulama tabi'in, seorang tokoh ahli fikih, ketika ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda ketika ada masyarakat, ada kaum, ada manusia, ada seseorang yang mereka beribadah waktu-waktu tertentu saja. Mereka hanya mengenal Allah hanya waktu-waktu tertentu saja. Bagaimana pendapat Anda wahai Syekh? Apa kata Al-Bisri Al-Hafi? Bi'sal qaum alladzi la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Alangkah celakanya, alangkah celakanya, alangkah buruknya, alangkah jeleknya masyarakat atau seseorang ketika mereka mengenal Allah, mereka beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Adapun bulan-bulan selanjutnya atau bulan-bulan selain Ramadan, mereka berhenti ibadah, mereka pensiun untuk ibadah, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak pernah sujud, ruku, ataupun bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna solihun, orang-orang yang soleh itu adalah ya'budunallaha kullu sanah.
Orang yang soleh yang sejatinya adalah mereka yang beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, sampai maut mendatanginya, menjemputnya. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah jujur keimanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Allah SWT berkata di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai maut mendatangi kalian. Perhatikan para jamaah, kita diperintahkan oleh Allah beribadah sampai datang kematian. Tidak harus menunggu kita ibadah nanti kalau sudah tua. Kita menunggu ibadah nanti kalau sudah pensiun. Kita beribadah nanti nunggu kita kaya. Kita beribadah nanti kalau kita nunggu dapat cucu, dapat momongan, dapat istri, dapat pekerjaan, atau dapat apapun. Tidak. Tapi ibadah kepada Allah, kata Allah, adalah sepanjang hayat sampai meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bersyukur hari ini Allah masih menjaga iman kita. Kita bersyukur bahwa hari ini Allah masih menuntun keislaman kita. Terbukti kita bersama-sama bisa tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Mungkin di antara kita, mungkin ada yang mungkin sakit. Tapi mungkin dengan sakit itu kita tetap semangat untuk ibadah. Di antara kita mungkin baru saja datang dari perjalanan jauh. Meskipun kita capek, meskipun kita lelah, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap ibadah kepada Allah. Itulah orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan saudara kita? Dimanapun yang mereka hidup, baik di Palestina, di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Rahia, ataupun dimanapun, di belantara, ataupun di muka bumi, Allah ini mendapatkan ujian yang Allah uji mereka dengan ujian yang berat. Bisa saja mereka tidak merasakan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Bisa saja mereka berat untuk melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada makanan. Apa yang bisa dimakan? Mereka ingin ibadah, mereka harus merasakan dentuman-dentuman bom, dentuman-dentuman peluru dari orang-orang kafir Israel atau orang-orang kafir yang mereka membenci agama Allah. Tapi para jamaah sidang sholat Idul Fitri, keimanan mereka betul-betul sudah teruji dibandingkan dengan kita. Kenapa? Meskipun dalam kondisi situasi yang darurat, situasi yang gawat, ternyata mereka tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap sabar, mereka tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka kekurangan makanan, meskipun mereka sulit untuk pakai pakaian yang baru, meskipun mereka sulit untuk bisa berkumpul dengan keluarganya, mungkin bisa jadi mereka sulit untuk ibadah, tapi mereka tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menguji keimanan mereka. Orang yang betul-betul imannya kuat, orang yang betul-betul imannya benar adalah mereka yang tetap mengenal Allah dalam kondisi apapun, segenting apapun, mereka tetap melaksanakan ibadah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan 5 yang dimana 5 ini menjadi musuh bagi seorang mukmin, yang dimana dijelaskan oleh Anas bin Malik di dalam kitab ada Makarimul Akhlak, yang dimana seorang mukmin dalam hidup ini tidak lepas dari ujian. Ujian yang dihadapi oleh seorang mukmin adalah dimana dalam kehidupan mereka pasti mereka akan menghadapi musuh-musuh, yang dimana musuh-musuh tersebut akan terus menakut-nakuti mereka, membunuh mereka, ataupun bahkan menjadikan ketidaktenangan hidup mereka. Maka kita perhatikan bagaimana Anas bin Malik menyampaikan, al-mu'min baina khamsi sadaid. Orang mukmin itu tidak lepas dari 5 musuh. Yang pertama, para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang mukmin yahsud. Musuh yang utama bagi kita para jamaah sebagai orang mukmin adalah apa? Ketika ada saudara kita sama-sama mukmin tapi dia memiliki sifat hasad, sifat dengki. Kok bisa orang mukmin punya sifat dengki? Bisa, karena bisa jadi orang mukmin dengki itu disebabkan karena saudaranya punya kelebihan harta, punya kelebihan sesuatu yang lainnya, sehingga dia tidak tenang hidupnya. Dia ingin meraih nikmat yang Allah berikan melalui orang tersebut.
dengan berbagai cara. Mereka ingin meraih, mengambil nikmat tersebut. Itulah mukmin yang dengki, mukmin yang hasad, mukmin yang iri kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat, sehingga dia berusaha untuk mencelakainya dan mendoliminya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi kepada kita para jamaah. Kenapa? Karena sifat dengki ini merusak amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal hasad, wal hasadatu kama ta'kulul hasanat. Bahwa penyakit dengki ini bisa merusak, bisa membakar daripada kebaikan-kebaikan. Selama kita puasa di bulan Ramadan, selama kita salat tarawih, selama kita membaca Quran, tapi kalau kita masih memiliki rasa dengki, iri kepada saudara kita, maka jelas amal-amal ibadah yang kita pupuk selama 1 bulan ini, maka rusaklah, hilanglah, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah musuh dari orang mukmin, yaitu adalah al-munafiq yaqghaduhu, orang munafik yang selalu membencinya. Adakah orang munafik? Banyak sekali orang munafik, apalagi di akhir zaman ini. Mereka yang menampakkan keislamannya mereka secara zahir, tapi batinnya mereka menyimpan kekufuran, kekafiran. Secara lahir tampak mereka itu ibadah kepada Allah, tapi secara batin mereka tidak suka dengan syariat Allah. Secara batin mereka membenci aturan-aturan Allah. Secara batin hati mereka tidak suka dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini orang munafik. Di zaman Nabi orang munafik sudah banyak, apalagi di akhir zaman yang luar biasa ini banyak ujiannya. Disebabkan orang munafik ini, mereka ingin merusak tatanan kehidupan kaum muslimin, ingin memecah belah umat Islam, ingin menghancurkan barisan kaum muslimin. Itu tujuan orang munafik. Kenapa? Karena mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir. Mereka lebih suka dengan orang-orang kafir daripada orang-orang mukmin. Ini sifat orang munafik. Tidak senang kalau ada orang mukmin bersatu, orang mukmin ini bisa bersama-sama. Itu tidak senang. Ada orang mukmin, saudaranya muslim yang menjalankan syariatnya, menjalankan agamanya, keyakinannya, tidak senang orang kafir, orang munafik ini. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, innamal munafiquna yukhadi'uhum wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Innam yukhadi'una Allah wa khadi'uhum, mereka menipu Allah. Ibadahnya tidak serius, ibadahnya itu tidak betul-betul ikhlas dalam dirinya. Mereka hanya bohong dalam dirinya. Tidak ada keinginan untuk ibadah kepada Allah. Pada sejatinya orang munafik ini menipu orang mukmin dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Salat, tapi malas. Puasa, terpaksa, bisa jadi. Itu karakter orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, musuh orang mukmin adalah al-kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang senantiasa memerangi orang mukmin. Kita bisa perhatikan para jamaah baru-baru saja saudara kita di Palestina, mereka yang sedang asik, mereka yang sedang khusyuk, mereka yang sedang tumakninah ibadah salat tarawih. Zionis Israel kafir telah menghancurkan, membombardir masjid. Inilah orang kafir yang tidak suka dengan orang mukmin. Ketika ada orang mukmin ibadah, mereka senantiasa menghalang-halanginya, mereka senantiasa untuk menghancurkannya dan juga membunuhnya, memeranginya. Tapi ini sudah sunatullah para jamaah. Dalam kehidupan di muka bumi ini pasti di situ Allah jelaskan ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang muslim, ada orang musyrik. Maka siapapun mereka yang senantiasa ibadah kepada Allah itu orang mukmin, dan mereka yang tidak mau ibadah kepada Allah maka itu bukan orang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat para jamaah, musuh orang mukmin adalah asy-syaiton yudilluhu, setan yang senantiasa menyesatkan manusia. Kita selama 1 bulan penuh tidak digoda setan, mungkin nafsu kita. Tapi setelah Ramadan ini berlalu, siap-siap para jamaah, setan akan balas dendam. Setan akan senantiasa melumatkan kita. Setan akan kembali membuat strategi yang lebih jitu, yang lebih betul-betul hebat untuk menghancurkan, menyesatkan kita agar kita kembali kepada jurang kehinaan, sehingga kita masuk neraka. Jangan sampai kita ini para jamaah oleh setan kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Kenapa? Harapan setan adalah agar kita masuk neraka bersama mereka. Innama yadu hisbahu yakuna min ashabis sa'ir. Setan berusaha untuk mengajak kita masuk neraka sa'ir. Kenapa? Karena setan tidak senang kalau ada seorang yang ibadah kepada Allah. Setan tidak senang.
Jadi nanti kalau kita ini sholatnya bagus, baca Qur'annya lebih bagus, sedekahnya, setan tidak terima, setan tidak ridho, berusaha untuk dipalingkan supaya kita lupa, supaya kita malas untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang biasanya kita salat tarawih berjamaah, biasa kita salat 5 waktu berjamaah, biasa kita tertib untuk mendatangi majelis ilmu, membaca Qur'an dan yang lainnya. Setelah pasca Ramadan, setan berusaha untuk menyesatkan kita agar kita menjadi lupa kepada Allah, jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir para jamaah, musuh orang mukmin adalah apa? An-nafsu yunazi'uhu, nafsu yang senantiasa menentang. Nafsu kita ini senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Mungkin bisa jadi setelah ini nafsu ini akan selalu mendorong kita untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa. Yang biasanya kita ditahan oleh puasa kita. Selama puasa kita menahan nafsu, menahan dosa, menahan maksiat, tidak berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Tapi setelah pasca Ramadan ini para jamaah ingat, nafsu akan kembali berontak. Nafsu akan selalu dia marah-marah supaya agar kita mengikuti keinginannya, mengikuti ulahnya, mengikuti apa yang dia kehendaki, agar kita menjadi cinta dunia, cinta kepada benda-benda, cinta kepada materi, bukan cinta kepada Allah dan akhiratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benar kata Allah di dalam surat Yusuf ayat 53 surat yang ke-12. Allah menyatakan, inna nafsa la'ammartum bisu illa rahimar rabbi. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan nafsu kita. Nafsu cenderung kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu kita, maka nafsu kita akan menguasai diri kita. Kenapa? Pada dasarnya nafsu mengajak kepada kejelekan, dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga apa yang kami sampaikan pada khutbah salat Idul Fitri yang mulia ini bisa memberikan barokah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan peringatan kepada kita agar pasca Ramadan ini kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sebagaimana ungkapan para ulama, kun robbaniyin wala takun robbaniyin. Jadilah engkau seorang muslim yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sampai engkau meninggal dunia. Tidak hanya di bulan Ramadan saja engkau semangat, tapi setelah Ramadan engkau melempem, engkau loyo, engkau lemah, dan engkau malas-malasan. Jangan menjadi orang yang hanya ibadah pada musim-musim tertentu, musim Idul Fitri, musim Idul Adha, jangan. Tapi hendaknya engkau tetap kokoh, tetap istiqomah, pegang teguh agama Allah sampai maut mendatangimu. Itulah pesan para ulama kepada kita semuanya. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya, agar kita semakin lebih baik lagi. Tapi tetap kita harus ingat, hendaknya banyak kita ingin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah. Karena dengan istiqomah ini insya Allah akan menjadi benteng bagi kita. Setelah kita istiqomah, sabar dalam kita beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga sedikit ini bisa memberikan banyak manfaat pada kita, dan pada akhirnya sebagai penutup dari khutbah Idul Fitri yang mulia ini, marilah kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan juga memberikan kemudahan agar kita senantiasa untuk bisa beribadah kepada Allah, dan kita cinta terhadap ilmunya Allah, cinta akhiratnya Allah, dan kita semoga dimudahkan untuk masuk surga bersama-sama nanti di surga yaitu Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa dengan hati yang tulus. Semoga Allah mendengar apa yang kita panjatkan, yang kita minta, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga hidup kita ini betul-betul barokah, hidup kita ini betul-betul bermanfaat baik untuk diri kita dan juga orang lain. Dan mudah-mudahan seandainya kita datang kematian kita, semoga Allah jadikan kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal minad du'a. Allah mansur ikhwanana muslimina fi Palestin, fi Suria, fi Iraq, fi Rahia, fi Yaman, fi Pakistan, fi Afghan, fi Indonesia, fi kulli zaman wa kulli makan. Allah mansur man nasraddin, Allah mansur man nasraddin. Allahumma halikil kafirin wal musyrikin wal munafikin alladzina yuqatiluna awliya'ak, alladzina yuqatiluna awliya'ak abghaduna risalak. Wahdul man hadalal islam wal muslimin, wahdul man hadalal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma syatit samlahum wa farik kalimatahum a'da adin. Rabbana taqabbal minad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.